Bapak, Ibu, teman-teman semua, seperti yang sudah disampaikan pada episode yang lalu, pada analisis rekening koran ini, kita bagi menjadi 3 episode. Pada episode 19 yang lalu, sudah dibahas mengapa bank selalu meminta rekening koran pada calon debiturnya. Pada episode yang ke-20 ini, kita akan membahas cara bank melakukan analisis rekening koran. Bagaimana caranya? Ikuti terus, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan pencet loncengnya untuk video-video pelajaran berikutnya. Proses menganalisis rekening koran. Mintalah kopi rekening koran dari semua bank yang berhubungan dengan calon debitur atau pengusaha yang meminta kredit kepada Anda. Periode yang diminta minimal 3 bulan terakhir yang terbaru. Tetapi jika usaha dari calon debitur Anda terpengaruh faktor musiman seperti usaha garmen yang penjualannya meningkat pada saat lebaran, mintalah minimal 6 bulan terakhir. Atau bahkan bila mana perlu mintalah selama 1 tahun. Agar hasil dari analisis rekening koran benar-benar menggambarkan karakteristik usaha debitur termasuk penjualannya. Karena jika hanya meminta 3 bulan untuk usaha yang terpengaruh faktor musiman, dikhawatirkan jika periode yang diminta itu pada saat high season, tentu saja penjualannya sangat tinggi pada saat high season. Periode yang diminta dari semua bank sama ya. Kalau saat ini bulan Oktober, mintalah periode Juli, Agustus, September dari semua bank. Hal ini agar tidak terjadi distorsi, di mana hasil dari analisis rekening koran tidak benar-benar menggambarkan karakteristik dari usaha calon debitur Anda. Jika calon debitur Anda menggunakan tabungan sebagai sarana untuk aktivitas bisnisnya, mintalah juga kopi rekening tabungan tersebut. Jika rekening yang diberikan hasil printout komputer atau dari hasil internet banking, mintalah agar nasabah melakukan pengesahan ke banknya dicap sesuai asli. Hati-hati dengan rekening koran hasil rekayasa. Sekarang perhatikan rekening koran sebagai berikut. Seperti yang sudah dibahas pada episode yang lalu, sisi kredit dari rekening koran mencatat semua transaksi-transaksi pembayaran dari pelanggan nasabah atau calon debitur. Sedangkan sisi debitnya mencatat semua transaksi pembayaran dari nasabah atau calon debitur kepada para suppliernya. Jika semua transaksi pada sisi kredit ini ditotal, dijumlahkan, maka merupakan verifikasi atas penjualan usaha debitur pada bulan tersebut. Sedangkan sisi debitnya, jika transaksi-transaksi tersebut ditotal, merupakan verifikasi atas harga pokok penjualan usaha debitur. Ini adalah verifikasi atas COGS-nya. Cost of goods sold. Masalahnya, baik sisi kredit maupun sisi debit pada rekening koran ini, terdapat transaksi-transaksi yang bukan merupakan transaksi bisnis nasabah atau calon debitur Anda. Transaksi-transaksi tersebut misalnya pemindah bukuan, biaya-biaya yang didebat seperti biaya administrasi, biaya bunga, biaya tolakan clearing. Kemudian ada pengkreditan ya, pengkreditan mungkin bunga deposito atau pencairan deposito atau transfer masuk yang bukan merupakan hasil dari penjualan barang dan jasa, pengambilan dana atau penyetoran dana oleh pemilik rekening atau nasabah. Itu semua bukan merupakan transaksi bisnis calon debitur. Sehingga transaksi tersebut harus dikeluarkan.
harus dicoret. Proses mencoret atau mengeluarkan transaksi-transaksi yang bukan merupakan usaha calon debitur disebut netting. Sehingga nantinya akan diperoleh hasil bersih. Kita dapat menjumlah total kredit merupakan total penjualan debitur pada bulan tersebut. Kalau pada rekening koran ini adalah bulan Maret. Dan sisi debitnya jika ditotal adalah merupakan harga pokok penjualan dari usaha calon debitur. Kalau total kredit ini dikurangi total debit, merupakan verifikasi atas margin keuntungan atau di dalam praktek disebut sebagai verifikasi atas margin EBITDA, earning before tax, depreciation and amortization dari usaha calon debitur. Bagaimana cara melakukan netting rekening koran? Mari kita perhatikan rekening koran ini. Transaksi pertama, tanggal 12 ini, merupakan pemindah bukuan dari rekening CV Smart Edu ke rekening ini, sehingga harus dicoret. Dicoret karena bukan merupakan transaksi bisnis. Kemudian ada pembayaran ini dari pelanggan debitur, PT Kolega, dari buyer, sehingga ini tidak dicoret. Yang berikutnya juga tidak dicoret karena merupakan pembayaran dari pelanggan debitur, dari bayarnya. Kemudian ini ada transaksi-transaksi pembayaran calon debitur ke suppliernya. Ini berturut-turut nih, 3 transaksi. Dan transaksi yang berikut-berikutnya ini dicoret karena merupakan transaksi-transaksi yang bukan transaksi bisnis. Ini ada biaya-biaya ya. Kalau kita perhatikan satu-satu, ini biaya, ada biaya administrasi, biaya bunga, pajak, dan lain-lain ini. Dicoret, sehingga diperoleh data bersih. Total, ya kredit ini, 2 transaksi ini, di total ini merupakan transaksi penjualan calon debitur pada bulan Maret ini, pada rekening ini. Karena kalau debitur memiliki rekening yang lain, itu harus ditotal dengan rekening yang lain juga. Demikian pula untuk sisi debitnya. Jika calon debitur berusaha meningkatkan transaksinya karena akan meminta kredit ke bank dengan cara melakukan pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening lainnya, sehingga seolah-olah rekeningnya aktif dan penjualannya tinggi, itu akan sia-sia karena transaksi-transaksi tersebut akan kita coret, akan kita keluarkan karena bukan merupakan transaksi dari usaha calon debitur. Nah, hasil dari pencoretan ini disajikan dengan format sebagai berikut. Hasil netting dari rekening koran bulan Maret tahun 2018 di bank Anda tadi, kita input. Yang pertama, saldo harian minimum sebesar Rp28.020.000, ini dalam ribuan. Dan saldo harian maksimumnya Rp506.300.000. Ini menunjukkan adanya pergerakan. Kalau saldo harian minimum itu sama dengan saldo harian maksimum, apalagi ini rekening pinjaman, itu indikasi rekening evergreen dan kita harus ekstra hati-hati. Dan ini saldo harian rata-ratanya Rp417.495.000. Total debit Rp1.450.000.000. Ini adalah verifikasi dari harga pokok penjualan nasabah COG Cash di bank Anda untuk bulan Maret. Dan total kreditnya ada 980 juta. Ya, ini adalah verifikasi untuk penjualan nasabah di bulan Maret di bank Anda. Ini ada frekuensinya, frekuensi kreditnya ada 3 kali transaksi. Kalau semakin tinggi, artinya nasabah semakin aktif di bank Anda. Ya, ini kurang begitu aktif. Dan tidak ada tolakan masuk maupun tolakan keluar. Ini pemakaian PRK-nya 0 karena ini adalah rekening giro, ya, giro biasa, bukan rekening pinjaman. Lakukan hasil netting, ya, lakukan yang sama untuk hasil netting bulan April dan bulan Mei. Kemudian dijumlahkan 3 bulan ini, ya, dibagi 3 ketemu
rata-rata per bulannya. Sebagai contoh misalnya untuk total kreditnya ini 980 juta ditambah yang bulan April ditambah yang bulan Mei kemudian dibagi 3 ketemu rata-rata per bulannya. Ini adalah verifikasi penjualan nasabah ya, untuk per bulannya tahun 2018 di bank Anda. Lakukan yang sama jika nasabah berhubungan lebih dari satu bank. Dalam contoh ini bank nasabah ya, ini CV Smart Edu adalah ya berhubungan dengan bank Anda dan dengan bank Java ya. Jadi lakukan juga untuk yang hasil netting dari bank Java. Kemudian dikonsolidasi dalam format seperti ini. Ya, kita lihat ini di bank Anda total mutasi kredit debitnya 1.950 juta dan total mutasi kreditnya 2.346 juta. Ini kemudian ada bank Java ya. Dan dari bank Anda dan bank Java ini contoh untuk yang mutasi kredit dijumlah nih. Ketemulah 4.743 juta. Ini adalah omset ya, atau verifikasi omset atau penjualan usaha nasabah per bulannya ini. Jadi rata-rata per bulan. Kalau mau setahun kan ya kali 12. Nah, kalau usaha nasabah itu 100% penjualannya adalah mundur, tidak ada penjualan eceran, ini dapat dianggap dari sebagai omset nasabah per bulan di tahun 2018. Setelah ini kita lakukan analisis. Bagaimana teknik menganalisis rekening koran? Teknik menganalisis analisis koran yang pertama, bandingkan mutasi kredit dengan periode sebelumnya. Naik atau turun? Ya kalau naik ya, kalau nasabah meminta tambahan kredit ya, debiturnya minta tambahan kredit ya, itu masuk akal ya, karena penjualannya naik. Sehingga tentunya dia membutuhkan tambahan modal kerja. Tetapi kalau mutasi kreditnya ini turun, yang merupakan verifikasi atas penjualan nasabah turun, apalagi turunnya tinggi ya, katakan lebih dari 20%, itu juga suatu indikasi usaha nasabah sedang turun. Jadi harus hati-hati, harus ditelaah, harus dianalisis, dievaluasi lebih lanjut. Sebab kalau memang benar-benar penjualannya turun, tentunya kalau kita memberikan kredit ya risiko kreditnya besar, semakin besar. Karena usaha turun, masa kita biayai ini. Jadi penting ini untuk melihat mutasi kredit dengan periode sebelumnya. Kalau kita punya data sebelumnya, misalnya nasabah minta tambahan pinjaman, tentunya ada data sebelumnya atau ini perpanjangan, ya, perpanjangan kredit sehingga ada data periode sebelumnya untuk dibandingkan. Apakah penjualan dan hak pokok penjualan dari usaha nasabah terverifikasi? Kalau nasabah ngomong omsetnya katakan 4 miliar, ya, itu dari analisis rekening koran total mutasi kreditnya ya juga sekitar hampir 4 miliar katakan atau 4 miliar sama ya tentunya penjualan terverifikasi. Namun penjualan terverifikasi ini juga harus melihat bisnis model nasabah, profil bisnisnya, nature bisnisnya. Ya kalau penjualan partai dan penjualan tunainya itu 50-50 ya, masing-masing 50%, tentunya logisnya total mutasi kreditnya juga hanya terverifikasi 50% untuk penjualannya. Tetapi itu juga harus di cross check dengan hasil trade checking ke buyernya. Maka memang dari situ bisa tergambar memang penjualan nasabah secara partai hanya 50%. Dan juga lihat diperkirakan ya logis atau tidak dari model bisnisnya itu. Dan untuk apa ini penjualan kita verifikasi sehingga kita harus tahu benar-benar penjualannya supaya jangan salah, karena untuk menghitung kemampuan bayarnya ya, DBR atau DSCR yang kita tahu itu untuk perhitungan DBR adalah kewajiban, total kewajiban baik angsuran maupun bunga dibanding dengan EBITDA-nya. Dengan EBITDA-nya, EBITDA itu diperoleh tadi dari penjualan
dikali margin EBITDA-nya ya. Margin EBITDA ini tergantung bisnis nasabah ya. Untuk perkiraan margin EBITDA-nya bisa diberikan tadi dari total mutasi kredit dikurangi total mutasi debit, itu untuk memperkirakan EBITDA marginnya, atau secara logis saja lah, kalau usaha jasa kan marginnya tinggi dibanding pabrikan ya, dan pabrikan tentunya lebih tinggi dari retailer. Kemudian kalau distributor, apalagi distributor kebutuhan pokok ya mungkin hanya sekitar rendah, umumnya 4% ya, karena mereka main di omset. Kira-kira begitu nih. Jadi untuk menghitung kemampuan membayar di SDR, Anda untuk menghitung ini bisa ikuti di episode sebelumnya ya. Di episode untuk analisis keuangan, menghitung DPR. Juga untuk menghitung kebutuhan modal kerja, karena kita tahu untuk menghitung modal kerja ya kita perlu sales ya dan COGS-nya. Karena rumusnya sales kali net operating cycle dibagi 360. Kalau memang pembiayanya lebih banyak ke persediaan, ke stok, tentunya pakai COGS. Tuh, dikali net operating cycle dibagi 360. Ini untuk cara menghitung kebutuhan modal kerja, Anda juga bisa mengikuti di episode sebelumnya, sudah dibahas. Apakah jumlah dan frekuensi mutasi sesuai dengan profil bisnis nasabah? Ini penting, karena kalau nggak sesuai, ya, ada beberapa kemungkinan. Misalkan usaha nasabah adalah usaha beras, tidak musim beras, tetapi kredit dipakai dan aktif. Itu adalah indikasi nasabah mempunyai bisnis lain. Karena tidak musim beras kok dipakai ya pinjamannya, misalnya PRK untuk apa gitu. Tapi kalau ternyata pemakaiannya evergreen maksimal terus, itu adalah indikasi kreditnya dipergunakan untuk keperluan yang lain, katakan pembelian aset, jadi indikasi side streaming. Ini penting juga untuk melihat profilnya. Kalau tidak sesuai, Anda harus cari tahu kenapa kok nggak sesuai hasil rekening koran dengan model bisnisnya. Nah, kita tahu tuh profil atau model bisnis pabrikan tentunya berbeda dengan distributor atau berbeda dengan retailer, bahkan berbeda dengan usaha jasa. Itu akan tercermin di rekening korannya. Karena rekening koran untuk memverifikasi profil bisnis nasabah juga ya, model bisnisnya. Apakah ada transaksi yang tidak lazim? Ini penting ya, untuk indikasi nasabah punya bisnis yang lain, ya, tercampur. Ini kalau ada rekening yang tidak lazim itu apa gitu loh. Kemungkinan apakah ada pencarian deposito masuk rekening, harus cari tahu. Kalau itu bukan merupakan hasil usaha nasabah, itu harus dicoret, dikeluarkan dari analisis. Apakah sering terjadi tolakan clearing keluar atau pun masuk, ini juga penting ya. Kalau kita lihat tolakan keluar ini adalah merupakan verifikasi atau indikasi atas karakter nasabah ya, karena warkat yang dia keluarkan itu ternyata ditolak. Ditolak. Nah, kalau tolakannya ini karena administrasi juga harus dicari tahu, karena kalau sering itu indikasi juga karakter nasabah yang kurang baik. Tetapi kalau tolakannya karena tidak ada dana, ini lebih berbahaya, indikasi adanya cash flow atau arus kas nasabah terganggu. Kemudian untuk tolakan masuknya ini verifikasi atau indikasi piutang-piutang calon debitur yang kurang baik gitu ya, sehingga debitur mendapat warkat ya, kemudian akan diuangkan, dikeliringkan, misalnya ternyata ditolak. Jadi piutangnya ada kemungkinan kurang bagus nasabahnya. Bagaimana aktivitas rekeningnya? Aktif, kurang aktif, atau evergreen ya. Kalau kurang aktif, kenapa? Ya mungkin karena tadi rekening goronya mungkin di bank lain, di bank Java ada pinjaman, sehingga biasanya nasabah lebih aktif yang memiliki rekening pinjaman. Atau evergreen ya sudah kita bahas. Biasanya rata-rata saldo pengendapan atau pemakaiannya ya, kalau rekening giro pengendapannya tinggi tentunya mengindikasikan keuangan nasabah yang baik, tetapi juga belum tentu. Anda harus hati-hati lihat profil bisnisnya juga, dan juga kalau saldo pengendapannya tinggi harus memastikan bahwa rekening koran tersebut adalah asli. Karena biasanya rekening koran yang direkayasa itu saldonya bagus.
Nah, ini penting terakhir adalah Anda harus memastikan keaslian rekening korannya yang akan kita bahas di episode berikutnya. Dari belajar menganalisis rekening koran tadi, kita sekarang bisa memahami kenapa rekening koran itu penting bagi bank. Ketika seorang pengusaha meminta kredit kepada bank. Karena dari rekening koranlah bank bisa menganalisis bagaimana kinerja usaha nasabah. Kalau penjualannya turun atau naik, dan juga profil bisnisnya apakah sesuai enggak. Karena semua transaksi usaha nasabah, calon debitur tentunya terekam di dalam rekening koran. Kecuali memang ada usaha-usaha atau merekayasa agar transaksi bisnis nasabah tidak melalui rekening koran, itu ada juga yang dijumpai karena untuk keperluan administrasi mereka, quote and quote. Dan juga dari rekening koran kita bisa menghitung ya, karena kita mengerti penjualannya untuk menghitung kemampuan membayar nasabah, juga untuk menghitung kebutuhan modal kerja nasabah. Dari rekening koran juga kita bisa melihat apakah kualitas piutang ya dari usaha calon debitur kita itu bagus atau tidak. Bahkan kita juga memverifikasi ya, karakter calon debitur kita. Jadi rekening koran sangat penting. Nah, karena penting dan ada nasabah-nasabah calon debitur yang udah biasa tuh berhubungan dengan bank selalu minta rekening koran, dan agar kreditnya disetujui, ada juga kejadian calon debitur atau debitur melakukan rekayasa rekening koran agar kreditnya disetujui. Dan memang ada beberapa kredit bermasalah ya, yang saya jumpai itu, ketemu gitu, dikarenakan mereka berhasil menembus gitu untuk kredit setujui dengan menggunakan hasil dari rekening koran yang direkayasa. Kita akan bahas bagaimana cara mendeteksi atau mengenali rekening koran hasil rekayasa pada episode berikutnya. Dan terima kasih untuk episode kali ini. Anda sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode berikutnya.